Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, takmir musola Asy-Syarif. Yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian Rabu Ba'da Asyar. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Mojokerto, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku seiman seagama yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim thalabul ilmi, salat berjamaah. Insya Allah nggak bisa kecapan berjamaah. Dan yang betul memang seperti ini. Watini wa zaitun wa turi sinin. Watini wa zaitun itu makanan jasmani dulu. Watin dan zaitun itu makanan jasmani. Wa turi sinin baru apa yang ada di Bukit Tursina, yaitu diturunkan wahyu. Berarti urutannya itu makan, minum dulu baru ngaji. Pancen wong KPP Pratama Mojokerto ini bener. Mengko KPP sing liyane kula kandhanane. Sing penting sing bener niku kecapan sik baru ngaji sesuai ayat ya. Bersyukur dapat berhimpun kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Penting awake sehat, imane kuat, duwe akeh, amale soleh, 117 kerusek swarga. Jadi mulai tren 2025 mlebu swarga iku muni kerusek. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersolawat, cinta kita selalu bertambah. Anta ma'aman ahbabta, sabda Rasulullah, kalian akan bersama dengan yang kalian cintai. Kita mencintai Rasulullah, mudah-mudahan benar-benar bisa bersama dengan beliau. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita satu rombongan, satu barisan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, seperti yang kami sampaikan kepada tim penghubung Ustadz, tema kita adalah amalan ringan yang pahalanya berlipat. Kenapa kita penting membahas amalan? Karena amal sholih memiliki 11 keutamaan, 11 fadilah, 11 kebutuhan kita kepada amal sholih. Pertama, bahwa amal sholih itu menjamin kehidupan yang baik. Kalau ini dalilnya sangat terkenal, surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal solih, laki-laki atau perempuan, sedang mereka adalah orang-orang beriman, maka Allah akan memberikan atas mereka penghidupan yang baik. Jadi diapakno ae, diganggu, dicegal, disabotase, diapakno ae, kalau amal solehnya cukup, itu tidak akan bisa masuk. Seseorang pasti tetap akan dijamin oleh Allah hayatan thayyibah, penghidupannya baik.
maka itu kita butuh amal soleh. Berarti kalau orang ingin dilihat masa depannya, takdirnya di masa depan itu baik atau tidak, itu sudah bisa dilihat per hari ini apakah dia bersemangat, berjibaku melakukan amal soleh. Karena amal soleh melahirkan takdir yang baik. Salah satu bentuk takdir yang baik yang mampu dan bisa melakukan amal soleh. Lalu amal soleh akan melahirkan amal soleh yang berikutnya. Sampai kemudian yang ditakdirkan oleh Allah adalah hayatan thayyibah, yaitu hidup yang baik. Berkelindan itu sambung menyambung. Yang kedua, kita butuh melakukan amal soleh supaya memang ada kapling kita di surga. Al-Bayyinah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Bahwa akan disiapkan oleh Allah yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu diberikan pada orang yang beriman lagi beramal soleh. Yang ketiga, kita butuh melakukan amal soleh, bersemangat melakukan amal soleh, karena amal soleh menjadikan kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bisa bertemu, berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu di surga, lalu kemudian diberi kesempatan bertemu dengan Allah. Nanti kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang bisa berhadapan dengan Allah sudah pasti di surga. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Syaratnya ya amal sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan kebaikan-kebaikan amal sholih itu jangan dirusak dengan mensekutukan Allah. Artinya, dan jangan mempersekutukan Allah. Karena siapa yang mempersekutukan Allah, maka hapuslah semua amalnya. Yang keempat, kita berkebutuhan terhadap amal sholih, karena amal sholih ini menjadi senjata penguat terselesaikannya masalah. Itu yang kita sebut dengan wasilah. Wasilah dengan amal sholih itu ada dalilnya, syar'i dan sebaiknya digunakan. Dalilnya panjang, berupa kisah 3 orang masuk gua. Begitu masuk, ternyata pintu gua tertimpa batu. Dorong 3 orang tidak kuat. Artinya mereka sudah berupaya secara fisik. Didorong bertiga tidak kuat, tidak bisa membuka. Mulailah amalan langit digunakan. Berdoa. Dengan apa? Dengan menampilkan amal solih andalan. Orang pertama mengatakan, ya Allah saya ini juragan, big boss. Kalau bulan per bulan saya menggaji karyawan. Tiba-tiba salah satu karyawan saya hilang. Dia tidak ngomong kalau berhenti bekerja, pada waktu pengambilan gaji, dia nggak datang. Tapi gajinya saya simpan. Saya belikan kambing. Kambingnya bisa beranak pinak, saya belikan tanah, pekarangan. Makin luas, kambingnya makin banyak. Ternyata suatu hari dia datang. Minta gajinya. Saya katakan, gajimu ya ini. Kambing yang banyak di atas tanah lapang yang luas. Juragan, dulu kan gajian saya nggak sebanyak ini. Iya, dulu tuh saya belikan kambing. Rezekimu, kambingnya beranak pinak, tak belikan tanah. Ya rezekimu, tanahnya meluas, kambingnya makin banyak. Lalu dari situlah
disampaikan pada Allah, ya Allah, saya berikan itu cuma-cuma, saya tidak menarik sedikit pun bagian saya. Artinya dia nggak minta imbalan. Kalau itu engkau catat sebagai amal soleh, bukakan pintu gua. Batu bergerak, gerak. Tapi nggak bisa lewat, belum cukup. Orang kedua, ya Allah, saya pemerah susu. 1 bulan saya dapat gaji, tapi perharinya saya dapat bonus susu. Saya bawa pulang, saya berikan ke gelas-gelas, tapi selalu anak istri saya tidak pernah saya beri sebelum orang tua saya dulukan. Ternyata suatu malam orang tua saya itu tertidur. Karena tertidur saya tunggu. Begitu bangun saya berikan. Saya tidak ngomong bahwa saya menunggu lama. Baru setelah saya berikan, anak istri saya beri. Sudah diberi di gelas-gelas, tapi tidak diberikan, tak mendahulukan orang tuanya. Ya Allah, kalau itu engkau catat sebagai amal soleh bakti saya kepada orang tua, bukakan pintu gua. Pintu gua bergerak. Orang ketiga mengatakan, ya Allah, saya dulu orang kaya. Datang seorang perempuan, masih muda, berparas cantik, minta supaya diberi pinjaman uang. Saya beri. Saya tanya jaminannya apa? Nggak punya jaminan. Ya jaminannya saya. Kalau saya nggak bisa bayar, nanti saya serahkan diri saya kepada Anda. Jatuh tempo nggak bisa bayar, dia datang menyerahkan dirinya, tapi saya katakan, sudah uang itu nggak perlu dibayar, kamu pulang saja, saya anggap sebagai sedekah. Jadi tidak ada bayar utang. Nah, kemudian minta kepada Allah, kalau itu engkau catat sebagai amal soleh, ya Allah, maka bukakan pintu gua. Pintu gua bergerak lagi. Itu menjadi dalil dalam kitab Riyadhus Shalihin dan banyak kitab yang lain, menjadi dalil bahwa wasilah itu dianjurkan jika dibutuhkan. Tapi ini fitur atau aplikasi, boleh digunakan, tidak juga nggak apa-apa. Jadi kalau sampean punya HP terus canggih sekali, bisa edit video, bisa edit gambar, bisa kirim ini itu, terus sampean ngomong, nggak penting itu, yang penting saya bisa telepon. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau dimanfaatkan, ya tambah bagus. Ada fiturnya kok. Nah, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, kita berkepentingan setidaknya 4 hal itu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ya kita ini innal hayata solsolati minal mas'alati. Hidup ini mata rantainya masalah. Kalau kepingin gampang, ya dipakai wasilah itu. Dengan amal solih yang kita lakukan per hari ini. Nah, persoalannya, amal solih yang pahalanya besar, itu biasanya butuh uang. Biasanya. Di antaranya, orang yang wakaf. Wakaf itu pahalanya besar. Kalau di kampung ada orang wakaf, jadikan masjid, maka kemudian masjid itu digunakan sholat, gunakan anak-anak TPQ ngaji, digunakan untuk pengajian, dan aktivitas yang lain yang baik-baik, semua pahala orang yang di situ dikopas, di copy paste. Jadi yang datang tidak berkurang pahalanya, tapi orang yang wakaf itu tetap mendapat alirannya. Nah, siapa yang mengalahkan banyaknya pahala orang yang wakaf? Ya nggak ada. Di tempat itu ya dia paling banyak. Ustadznya mungkin kalau diamalkan dapat pahala dari jamaahnya. Tapi pahala ustadz juga dipek wong wakofe. Jadi sudah nggak ada yang ngungguli. Tapi itu pakai uang. Karena tanah itu kalau belum punya kan harus dibeli. Nah, belinya pakai uang. Yang kedua, apa ada lagi? Oh, ada amalan yang besar pahalanya. Apa? Ngebor sumur. Ya, kalau ngebor sumur, aliran airnya ini digunakan oleh orang, wudu, mandi, membersihkan sesuatu, apalagi diambil untuk minum, atau pedagang-pedagang itu ngambil di tempat panjenengan, maka selama air itu digunakan, orang yang mengalirkan air atau yang ngebor itu dapat pahala. Atau yang membuat sumur itu dapat pahala. Tapi itu bondo, apalagi kalau di tanah pegunungan yang butuh bor yang dalam, yang tanahnya padas, banyak batu misalnya, mahal.
Kalau sudah bisa mengalirkan air, pahalanya didapat abadi. Tapi itu kan butuh uang. Kalau di Mojokerto bagian utara sungai kan kelimpahan air. Ya setidaknya harganya ya 1.500.000 sampai 3 juta lah. Nggak mahal, kalau di gunung ya mahal. Terus apakah ada lagi? Ada. Apa? Kalau ada orang bisa sholat di Masjidil Haram. Satu rakaatnya ada mengatakan 1.000 rakaat perbandingannya dengan sholat di masjid-masjid lain. Ada yang mengatakan 100.000. Padahal kalau orang itu sudah di Masjidil Haram, sholat bolak-balik. Nah, sholatnya gratis. Berangkatnya mereka ini sing bayar. Mustahafis pinten kan ini? Enten nih mustahafis. Busum. Ya, saya lihat di Facebook itu ada antara 26 sampai 35. Oke lah misalnya 35 gitu. Berarti kan 35 juta. Harganya untuk bisa sholat sebanyak itu. Apakah ada lagi? Ada apa? Korban. Ya, orang korban. Malah ya Rasulullah dapat apa sih Rasulullah kalau korban? Fikul li sya'rotin minas sauf. Lembar hewan bulu hewan korban yang kamu sembelih itu kamu dapat pahalanya. Bahkan dari yang baru tumbuh ataupun yang pecah. Jadi sampean pengen delok real pahala sampean berapa pas menyembelih hewan korban itu, sampean cukur ya. Jadi mari disembelih. Wedhus kipas itu cowokur terus tim khusus ada cilik-cilik kalau ngitung kan dibayari. Kompir itu berapa banyak itu pahalanya. Dan kemudian dapat apa lagi Rasulullah? Wa malana Rasulullah. Dapat apa lagi? Fikuli damin. Setiap tetesan darahnya, maghfirah, ampunan dari Allah. Nah kalau dosa diampuni, pahala diperbanyak, itulah orang yang qorib, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, sekelas Nabi Ibrahim, wah, sinyalnya kuat. Donga niku gak masuk akal wis dituruti ya kali Gusti Allah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan, ya Allah jadikan Mekah ini negeri yang aman. Padahal itu potensi energi buminya besar. Logikanya kalau energi buminya itu besar, maka gunung yang ada di atasnya harusnya aktif. Tapi qadarullah itu tidak dilewati istilahnya cincin api. Apa itu kalau dalam bahasa geologi itu? No, Pak? Bukan, apa ngoten jenenge? Ngarepe es kula supe. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu cincin api. Sehingga Mekah itu sampai kapanpun tidak akan pernah meledak. Tidak akan pernah ada gunung aktif. Nah, kalau di Jawa meskipun potensi energi buminya lebih besar di sana, di Mekah, tapi kita masih dilewati cincin api. Dan itu tahun 2012 pernah hampir ada 9 gunung yang meletus bersamaan, berita Jawa Pos. Kadek pas barengan kadek 2012 kiamat bingen niku. Kok ya pas lho. Ya untung ditungani wong KPP Pratama niki. Dadine wurung e. Coba sito wong Krakatau sito ae gegerno donya. Apalagi kalau 9 gunung. Pahalanya besar. Karena pahalanya besar, amal soleh ini kemudian mendapat pengampunan dari Allah ya. Nabi Ibrahim donga niku dituruti. Doa Nabi Ibrahim yang kelihatan tidak masuk akal dan dituruti itu kan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ibrahim 37. Rabbana liyuqimus sholata waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Minta loh Mekah itu supaya di sana bisa banyak buah. Ya apa yang Mekah itu tandus kayak gitu. Kalau kita ke sana itu kan, andaikan kita melakukan perjalanan dari Mekah sampai Jabal Rahmah, itu kanan kirinya kan pohon imbos, pohon Soekarno niku. Mboten enten wit gedang, mboten enten mangga, apel nggak kelihatan.
Nggak kelihatan. Tapi kalau kita masuk hotel, ya, segala buah yang ada. Apel, jeruk, pisang, apalagi kates ya ono, juwet ya ono. Lengkap. Jadi bagaimana teknisnya? Wis urusane uang-uang. Yang penting Allah itu mengabulkan gimana Mekah itu banyak buah. Itu orang yang kurban itu ndonga setengah-setengah gak masuk akal dituruti. Mengenai sampai kurban ya mesti sakti. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah. Sayangnya amal-amal itu semuanya butuh uang. Tapi namanya memang agama ini, namanya agama Islam itu bukan hanya agamanya orang punya uang. Maka diberilah oleh Allah, oleh Rasulullah amalan-amalan yang ringan. Dilakukannya sangat mudah, tidak butuh dana. Adapun butuh dana itu sedikit sekali, tapi pahalanya besar. Nah ini mungkin nggak berlaku untuk jenengan, karena sampean kan tak delok duit akeh. Ini amin satu pengharapan ya nih. Mungkin untuk tetangganya, untuk temannya atau siapa gitu ya, bisa dinasihatkan. Apa itu amalan yang ringan dan berpahala besar? Ya, pertama mungkin pernah sampean dengar ya, yaitu orang yang bondo iri. Napa? Ono wong nglakoni apik dia bondo iri. Ini hadis diriwayatkan 4 riwayat. Imam Baihaqi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi meriwayatkan inna dunya bi arba'in nafarin. Sesungguhnya dunia ini dibagi ke 4 kelompok. Apa itu kelompok pertama? Yarzuquhullahu ilman wa malan, yaitu orang yang diberikan kepadanya rezeki berupa ilmu agama yang benar dan diberikan harta. Gampangannya pinter soge, pinter soge misalnya. Ini pernah ceritakan atau belum ya? Dianggap belum ya. Ini kelemahannya penceramah laris ini kadang lali. Iki biyen sampai nang endi ya, ngotene kadang lali. Dianggap dorong ae wis. Sayang diundang untuk halal bihalal di Umsida. Yang datang Ustadz Adi Hidayat. Kemudian di situ ada Qori'ah dari Balong Bendo. Masih SD. Kemudian ditanya, pada waktu turun ditanya, apakah Qori'nya tadi punya hafalan Al-Quran? Punya. Berapa? 7 juz. 1 juznya 1 juta. Stafnya disuruh berdiri. Nah, itu staf saya segera didatangi, siapa orang tuanya atau yang mengantar anak ini tadi, nanti akan diberikan oleh beliau kepada anak tersebut. Terus kemudian tampil juga Regukur yang juara internasional. Ditanya jumlahnya berapa? Itu 42. Pembimbingnya datang, kasih 43 kali 1 juta. Jadi per orangnya dapat 1 juta. 43 juta. Tambah 7 berarti bunder 50 juta. Itu namanya yarzuquhullahu ilman wa malan, orang yang diberi rizki ilmu dan rizki harta. Dan dia mengerti haknya Allah. Yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah sehingga tahu cara atau jalan membelanjakannya. Nah, ini kata Rasulullah, bi afdhalil manazil, ya yang seperti itu sebaik-baiknya level. Pinter wis mboten nyacat wis seru kabeh. Niku nggene ayat niku wis apal ayate, apal panggonane. Halaman sekian, sebelah kanan atas, sebelah tengah, sebelah bawah apal. Wis persis ibu-ibu nduk ngedek niku. Wae duwe bojone nduk endi ae sing ero ae panggonane. Telenduk topi ro, telenduk sarung ro, suwal ro. Ro kabeh wae. Ustaz Adi ngono niku. Pinter wong. Dan dia beramal. Itu level yang paling tinggi. Nah, tapi ada yang ini enak ini. Abdin, seorang hamba, yarzuquhullahu ilman wala malan.
Meskipun enak tetap enak yang pertama. Ya, ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberi rezeki harta. Wahwa sodikun niat, tapi dia dengan ilmunya itu bisa berniat dengan niat yang baik. Niki. Sehingga ketika dia melihat ada orang beramal dan dia tidak mampu beramal seperti itu, dia mengatakan, nah ini redaksi ini harus dihafal. Lau anna li malan. Lau anna li malan la amiltuhu bi amali fulanin. Bahasa Indonesianya, lau anna li malan, seandainya saya juga diberikan harta seperti dia diberi harta. La amiltuhu, maka saya akan melakukan amalan bi amali fulanin, persis seperti amal yang dilakukan oleh beliau. Nah, kalau ada orang yang melakukan itu, kata Rasulullah, fa'ajruhuma, pahala dari dua orang itu, yaitu orang yang melakukan amal, pinter punya uang melakukan amal, dengan orang yang hanya iri terus mengatakan kepada Allah dengan perkataan seperti itu, fa'ajruhuma sawaun, pahalanya itu sama. Jadi enak wis bondo iri ngono ae. Tapi sing gak duwe dhuwit, nek sing duwe dhuwit nama malaikat izin. Ya Allah, mbok kula diparingi izin napa kula tau wapuke wong iku. Soke bondo iri. Nek wong sing gak duwe begitu. Atau kadang-kadang ono wong sugih niku pas lagi keboto ya, lagi gak duwe, doa ini nggak apa-apa. Itu pahalanya sama. Saya dulu pernah Pak diundang ke Lamongan, KPP Pratama juga ya Pak. Pratama Lamongan yang mengundang itu pernah ada di sini. Namanya Pak Seto Bardono yang mengantar. Halo? Oh Bardono Seto kebalik. Saking suwe nggak ketemu. Terus asar itu kita ngajinya kayaknya jam 4 ya. Asarnya tuh belok ke Menamiro. Masa sama jenengan, Pak? Oh, kalian jenengan nggih? Masya Allah. Loh, beliau ini enggak berubah, Pak. Ya dari dulu gini ini. Masya Allah. Barokah ngaji ini. Lalu kemudian ada dikenalkan dengan hadir waktu itu orangnya. Ini loh Ustaz yang membangun masjid. Terus sholat saya nggak sholat. Saya diam dulu. Mengatakan seperti itu, lau anna limalan la amil tuhu bi amali fulanin. Keluar ditanya, Pak, jangan tadi kan rencananya kelihatannya sholat kok nggak sholat. Lah apa Pak sholat terus aku oleh pahala lebih gede, Pak. Loh, apa Ustaz? La amil tuhu bi amali fulanin. Saya sudah dapat pahalanya bangun masjid Namiro. Jadi meskipun saya nggak ditagih apa ya Pak, oleh galangan, oleh galangan, tidak ditagih oleh tukang dan lain sebagainya, saya sudah pernah dapat pahalanya bangun masjid Namiro. Macam-macam sampean. Mek urun apa? Urun iri dengan mengatakan lau anna limalan la amiltuhu bi amali fulan. Nah, ini penting ini. Untuk dalam rangka apa? Ya kalau amalan kita itu kedengser dalam perhitungan di akhirat. Begitu dihitung di akhirat, apalagi di mizan, kok ndrawasi basa Mojokerto kok nguwatirno ini. Mana lagi nih amalan yang bisa ditambahkan? Katuk mentiyung ae. Katuk rubung iri ya. Ternyata begitu pengajian di sini ya langsung Pak umurnya jenengan pada hitungan umur kesekian, misalnya yang sekarang umurnya 55 gitu, langsung besok mengamalkan. Kalau rujuk itu amal gede-gede, wah amal apa gitu. Bangun Namiro, bangun Al-Falah, bangun apa malah ini, bangun masjid-masjid gede. Ternyata barokahnya ngaji yang belajar tentang ilmu murah tapi pahalanya besar. Misalnya ini Pak Seto temu ndi? Lumayan ya. Insyaallah tabarakallah. Tapi menangi orang KPP itu kan kalau dinasnya jauh, doanya itu jadi mustajabah. Nggih, sampeyan ndongakno kula sing apik-apik ya. Dari sedaya yang berbahagia dirahmati oleh Allah,
Itu pahalanya besar. Makanya eman-eman banyak orang itu pas peresmian masjid itu orang yang membangun diberi kesempatan sambutan. Terus MC ini ngomong, kita beri aplaus, tepuk tangan untuk beliau yang memberikan sumbangan atau mewakafkan masjid ini. Wong-wong tepuk tangan. Nah, ini modele umat ini mek kelas ngoten tek, kelas playgroup niku. Urun tepuk tangan nih, kelas playgroup. Mestinya kita ini berdiam. Lalu mengatakan, lau anna li malan la amiltuhu bi amali niku sinten. Misalnya orang yang wakaf masjid yang di Tulungagung sak pome niku abad trimo. Niku disebut abad trimo. Tapi niku pancen ilmune MC niku kudune ditambahi sampeyan tengok-tengok ndek kene. Utawa sampeyan kon ngono niki. Niki MC ini jadi kalau ada orang yang bangun atau meresmikan apa gitu, setelah disebut orangnya, setelah tepuk tangan terus baik sekarang supaya kita mendapatkan pahala yang serupa dengan beliau. Kira-kira wonge lara ati gak? Engko nangan terus ngene lah, nek ngono aku ya wis enakan ngono ae. Perlu banget wis gak usah wis MC mesti dikandani. Cukup sampean ae wis sing engko diamangi ngono terus wonge waduh, lah kok enakan sing niku. Wah, gawat ya. Jadi pondok niku. Biasanya di setiap daerah itu ada, Pak. Tulungagung ada Batrimo, terus yang di Sidoarjo itu ada pemilik bumbu Mahmudah itu siapa namanya. Kalau di Ngedek itu ada Abah Soleh, membangun Masjid Darussalam itu sendirian. Terus diprotes oleh jamaah, mbok kami diberi kesempatan, Pak, kami ya pengen amal. Oh ya wes. Tapi ya presentasinya kecil, nah berapa gitu. Beliau itu sendirian sekian ratus juta. Terus kemudian di Jombang itu ada Abah Samsul Huda, ya. Katanya kalau ada tanah yang statusnya wakaf itu siap dibangun dari awal sampai selesai. Tapi saya juga belum ketemu orangnya. Kok ketemu tak serap pahala. Ya dewe duwe ilmu serap pahala. Ini serap pahala. Jadi sampean mari ngaji kok duwe ilmu jenenge ajian serap pahala. Jadi gawat pokoke ketemu sampean pahala ya wong-wong itu terserap kabeh. Masyaallah. Besok kalau ada orang minta saya ngaji, Ustaz judulnya apa? Ajian serap pahala. Kan rada aneh Pak ya. Mboten mek judul apa amalan ringan yo kurang gaya. Oh, berat serap pahala iki rek. Apa kayak serat jiwa ngono. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah pernah saya sampaikan ini, tinggal saya mau mengingatkan saja. Apa itu? Jangan lupakan zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jika itu dibaca maka zikir ini menyamai pahalanya zikir 6 jam. Saya mengamati pendapat ulama-ulama, ada yang mengatakan sama dengan 5 jam. Yang paling banyak 5 jam. Paling banyak 5 jam. Cuman begitu saya mendengar kajiannya Gus Bahak yang lewat di Facebook, Gus Bahak mengatakan itu sekitar 6 jam karena dianggap jam 11. Jadi kalau jam 11 mulai jam 5 ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 jam. Wis enak melok Gus Bahak wis murah. Sing liyane 5 Gus Bahak 6 melok sing murah wis. Jadi nek 6 niku satu hari satu malam 24 jam cukup dizikiri 4 kali lunas. Wis lunas. Tapi sampean ya aja ngelokno wong-wong sing berangkat zikir. Nanti cak kok numpak trek anu melok zikir bareng apa jenenge? Ya pokoke sing akbar-akbar niku ya. Wah ini ku numpak trek terus selapo melok budal ngono-ngono. Piro sih zikir sampean pirang jam ngono? Engko cak mulai jam 09.00 biasanya jam 09.00, 10, 11, 12, jam 1 mari. Patang jam aku duwe zikir 6 jam, Bro. Lho, ya buyar Pak ngono-ngono iku bali. Nggih. Ya cukup sampean amalno ya. Terutama kalau ada kepentingan-kepentingan khusus. Digunakan misalnya untuk berwasilah atas kepentingan untuk menyelesaikan waktu itu harus cepat selesai. Kan kemarin sempat saya sampaikan ya, kalau doa ini ditambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di awal,
kemudian ini dibaca subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Terus panjenengan berdoa di urutan ketiganya, kemudian ditutup dengan Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalikal karim li adim sultanik, maka doa itu langsung disetor oleh para malaikat kepada Allah. VIP, buatan kelas reguler. Kalau reguler itu setornya asar dan subuh. Jadi kalau panjenengan tidak lupa, misalnya gini, misalnya panjenengan besok akan ujian tesis, besok jam berapa? Jam 7. Nah harusnya doanya mulai bisa sekarang, maksimalnya sebelum subuh. Kenapa? Ya subuh disetor. Kalau sampai berdoanya pagi, jam 6, nah mungkin setor asar, wis mari ujiane. Kan malaikat itu pindah-pindah shift, Pak. Kalau per 1 minggu itu Senin dan Kamis. Rasulullah mengatakan malaikat itu berpindah tugas di hari Senin dan Kamis. Saya suka amalan saya dicatat oleh malaikat pada saat disetorkan itu dalam keadaan puasa. Makanya puasanya Rasulullah itu Senin, Kamis. Nah, adapun di setiap harinya perpindahan shift itu antara subuh dan asar. Tapi kalau sampai menggunakan doa yang tadi itu, karena sampean kepentingannya jam 7 pagi, ternyata baru pada subuh kait eling, wah durung donga rek. Doa itu dipakai sehingga cepat disetor. Kalau pas ujian tesis kok sih dipersulit, itu ada lagi amalannya. Njaluk amalan sing wonge iku gak iso mempersulit. Nek mempersulit njaluk murus ta opo ngono. Tapi mboten koncoplek mun kula kandhani. Iki kudu nggawa apukat 5 kilo nang gedhek. Itu yang kedua. Yang ketiga, man sholatas subhi, barang siapa sholat subuh fil masjidi jamaatin, di dalam masjid berjamaah. Jamaah nggih. Kemudian dia yathbutu, dia berdiam. Berdiam itu bukan menang turu, bukan. Berdiam melakukan ibadah, apakah itu zikir, apa pengajian, apakah baca Quran, baca tafsir dan sebagainya. Hatta sampai dia berada di awal duha. Itu namanya syuruk. Ya, waktu syuruk atau waktu awal terbit matahari. Sampai berada di waktu duha. Diselisih sedikit, lalu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Karena ajruhu, maka pahalanya seperti pahalanya haji wa umroh. Haji dan umroh. Nah, kata Rasulullah, taman itu dibaca 3 kali oleh Rasulullah. Itu sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya riwayat Muslim loh. Tirmidzi dan berderajat sahih. Tidak ada satupun organisasi Islam di Indonesia ini yang membantah kesahihan hadis ini, baik NU maupun Muhammadiyah. Sepakat, tinggal melakukan. Jadi kalau ada orang nggak sanggup haji, nggak sanggup umroh, wah ini cocok. Saya itu cocok. Seperti pahalanya orang haji dan umroh. Padahal umroh saja itu sudah berat, butuh perjalanan 10 jam. Jakarta pun ini, Jakarta Jeddah. Itu belum dihitung dari Mojokerto loh ya. Untuk pesawat tok 10 jam. Mungkin dereng mana tawaf. Tawaf ini mboten enten sepine. Coba sampean coba nek ngenteni nggih. Begitu mudhun jam pinten ngenten sore misalnya, kok paling bengi-bengi sepi. Iku alun-alun bengi sepi. Coba Ka'bah nanti malam-malam. Tambah bengi ya tambah rame. Engko beduk-beduk rame kaisa sepi. Rame terus ngidunsul-dunsulan. Alhamdulillah kula ngrasakno napa? Panjen kula enteng-enteng ya apa ya? Tengah-tengah beduk ono nduk Ka'bah yo panase koyo apa sih? Ngacak. Wah enak ternyata. Ngangeni. Peteng-petenge bengi ya apa nduk Ka'bah rasane. Kalau usuk dhewe merono ngono. Ngene rasane. Apa jare wong-wong? Vibes apa? Oh. Iso gampang dieling-eling ngono panase ben kaya ngono. Mergane sore adem. Lantene niku mboten melok panas. Niku nggih dunselan. Sai napa malih, sai.
Wah, ngomong ini padahal umroh belum haji loh niku umroh. Allahumma gfir warham wa'fu wa tajawaz grutuk-grutuk ngene. Wah, kena wong vertigo temenan gelondong, Pak. Ngono niku dibandani napa? Mantun subuh berdiam terus kemudian melakukan amal soleh, begitu tek subuh, begitu sek suruk, diselisih sekitar 10 menit supaya tidak berada di tanduk setan. Itu kan pas suruk kan mata itu setengah jam. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, sebenarnya masih beberapa amalan tapi yang lain sepertinya sudah tersosialisasi. Nah, yang ini yang perlu ditegakkan. Gini ku napa? Bondo iri, terus zikir subhanallah bihamdi adada khalqi wa adada nafsi wa jannata arsy wa midada kalimati, dan kemudian melakukan sholat isyraq. Kalau perlu ya membuat pengajian yang khusus menanti waktu sholat syuruk, sholat isyraq. Diberi saja pengajian itu namanya pengajian isyraq gitu, ben sambil syiar bahwa ada ya isyraq itu apa sih? Oh ternyata sholat isyraq. Kalau sampean sholat isyraq ini di tempat sampean tersosialisasi, belum ada yang melakukan, sampean punya dalilnya, terus disosialisasikan, ada orang yang niru, pas hari itu sampean nggak sholat isyraq, sampean dapat kirimannya orang-orang yang mansanna sunnatal fil islami, siapa yang menegakkan sunnah-sunnah yang baik di dalam Islam ini, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Wah, niku keren niku. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat kelimpahan pahala sehingga bisa digunakan wasilah, bisa menjadi jalan penghidupan yang baik, bisa menjadi tiket masuk surga, dan bisa menjadi sarana berjumpa dengan Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah membarokai ilmu kita, ingat dan mampu melaksanakan. Segala khilaf mohon dimaafkan. Semoga berjumpa kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo. Masih ada 5 menitan. Monggo. Hadis yang keutamaan 10 hari Dzulhijjah itu. Nggih. Kan kurang lebih tidak ada amalan yang dicintai Allah yang dilakukan di 10 hari. Nggih. Dibandingkan dengan tidak seperti jihad ya Rasul. Iya, lebih besar. Kecuali yang jihad sampai orang meninggal, sampai hartanya habis. Nah, itu termasuk yang amalan ringan. Wah, nggih termasuk berat nih. Kan korban. Kan itu ujungnya kan penyembelihan hewan korban. 9 harinya itu. Oh, nggih. Puasa, berbuat baik lah. Nggih, gong ini wae sing gak abot, makane mbon kula katutno. Tapi nek damel KPP nggih enteng lah. Enteng insyaallah. 1 orang 3 juta. Nggih, Pak. Masyaallah.